selamat malam dari kota Haikou di Provinsi Hainan, Cina. Nah, dengan Ira Latif di sini dari Wisata Kreatif Jakarta. Gimana nih kabar teman-teman? Sekarang di sini jam 8 malam. Mungkin teman-teman yang di Jakarta sedang makan malam ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk strolling around, untuk pelesiran di kawasan kota tuanya Haikou ya, yang menjadi magnet wisata juga. Kita lihat ya, ada apa aja di sini. Termasuk tempat ini terkenal karena banyak jajanannya ya, dan juga gedung-gedung historisnya. Oke, kita mulai ya jalan-jalannya. Nah, ini suasananya teman-teman. Nah, oke, ini saya berada di kota tuanya kota Haikou yang menjadi ibu kotanya Provinsi Hainan atau Pulau Hainan di selatan, di bagian selatan Cina ya teman-teman. Ini Jalan Boai Kiaoniang ya, ini di Jalan Boao. Nah, ini di tempat ini yang terkenal karena ada banyak bangunan-bangunan tua ya, bangunan-bangunan kayak ruko gitu. Di sini dibilangnya kayak arcade gitu ya, yang usianya sudah ratusan tahun. Nanti kita akan jalan-jalan ya, akan walking tour. Night walking tour melihat suasana kota tuanya. Nah, kita akan jalan. Oke. Saat bergabung teman-teman yang sedang menyimak. Nah, ini salah satu jajanan juga ya. Ya, ini salah satu jajanan. Kalau yang ini jajanannya bakwan. Bakwannya orang Cina ya. Ya, model seperti ini ya bakwannya. Dari udang, bakwan udang atau kayak martabak. Oke, thank you, Xie. Oke, kita jalan lagi. Oke, teman-teman. Nah, ini dia suasananya. Mungkin kalau di setiap kota tuh ada juga kota-kota tua ya. Di Jakarta ada di kota tua Fathahillah, di Semarang juga ada kota lama. Ini banyak antrian ya. Nah, ini juga tadi yang sama ya, bakwan jagung. Ternyata di sini bakwan jagung salah satu yang favorit ya. Bakwannya seperti ini nih, bakwan jagung. Bukan bakwan jagung mah, bakwan udang. How much? Oh, oke. 5 yen. 5 yuan. 5 yuan. 1 yuan itu sekitar 2.000 teman-teman. Ya, harganya 2.200. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini suasananya. Ya. Oke, selamat bergabung teman-teman dimanapun berada yang sedang menyimak. Ya, ini saya melaporkan dari Haikou Old Street. Suasana kota tuanya ya, kota tuanya di kota Haikou. Nah, ini kalau kita lihat ada banyak kelapa. Di sini juga banyak jajanan-jajanan tuh kelapa, teman-teman. Oh, this is ice. Ice. Wow. Oke, langsung dimakan. How much is it? How much? 13. Oh, 15. Is it ice? No, it's coconut. Oh, just like coconut. Yeah. Oh, and then you. Okay. Very nice. Bentuknya seperti ini. Nanti diminum langsung ya. Oke. Ya, jadi kalau di Hainan, di Pulau Hainan ini teman-teman ya, komoditi utamanya adalah kelapa ya, buah-buahan ya, kalau pulau tropis. Jadi banyak sekali di sini makanan jajanan itu dibuatnya dari kelapa ya. Jadi Hainan ini sendiri teman-teman adalah pulau wisata ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak Bali. Jadi khusus satu pulau tuh komoditas utamanya dari para wisata. Nah, ini bahkan ada coconut chicken. Ada restoran yang menjual coconut chicken. Bagaimana tuh rasanya ayam dengan aroma kelapa ya. Oke, kita jalan lagi tuh ya. Ada kelapa lagi yang jualan. Tuh banyak kelapa ya di mana-mana ya. Nah, ini kalau jajanan seafoodnya ya. Jajanan seafoodnya. How much is it? How much? 这个都是大串的是15，一串这个12、100。 Oke, ya. Macam-macam ya, dari gurita, dari apa lagi nih macam-macam. Wow. 也有1好吃。 Oke. Ini ramai sekali nih teman-teman. Ya, antriannya. Halo, selamat bergabung buat teman-teman yang lagi menyimak. Itu tadi ya. Kalau yang itu tadi jajanan street foodnya yang seafood ya. Ya, jadi Hainan, Pulau Hainan ini ya karena pulau ya, jadi juga banyak komoditi seafoodnya ya.
Dan juga selama saya di sini yang saya suka buah-buahnya, buah tropiknya hampir sama sih seperti di Indonesia ya. Tapi enak-enak banget ya. Saya kemarin nyobain mangga, ya ampun, mangganya bener-bener enak ya, kayak mangga gedong gincu. Tapi kalau di sini mangganya seperti itu di mana-mana. Nah, oke, saya mau kasih lihat suasana kota tuanya Haiko ini ya teman-teman, bangunan-bangunannya kita lihat ya. Jadi bangunan-bangunannya ini ada sekitar 200-an. Ya, masih tersisa dan masih bagus. Ya, katanya sebanyak yang sudah direnovasi kayak ini dulunya exhibition hall katanya ya. Di bangunan-bangunannya mungkin beneran sekilas kayak di kota tua ya. Cuma kalau di kota tua, di bagian kota tua di tengah-tengahnya, di kota tua Fatahilanya nggak boleh ada jajanan ya. Jadi di bagian tengahnya hanya orang kumpul-kumpul aja. Nah, kalau yang ini dulunya katanya, kalau siang ini perpustakaan katanya ya teman-teman ya. Ini perpustakaan, cuma kalau malam sudah tutup ya. Kalau kita lihat di bagian atas itu banyak bendera-bendera negara-negara ya. Karena tempat ini dulunya dari 100 tahun yang lalu memang sudah banyak orang-orang dari berbagai negara yang tinggal di sini. Katanya dulu banyak konsulat ya. Banyak bisnismen ya. Ini suasananya. Nah, di sini juga banyak pengendara motor, teman-teman, sama seperti Jakarta ya. Motornya semuanya listrik. Nah, ini dia. Motornya rata-rata hampir sama ya, kayak Vespa, tapi mereka merek sendiri ya. Motor listrik. Jadi ternyata kebijakan di Cina ya, kalau di tengah kota sudah tidak boleh ada lagi untuk motor yang menggunakan bensin. Jadi banyak sekali pengguna motor ya, sama kayak di Jakarta. Saya juga main nyebrang aja nih. Oke. Rame ya, karena ini minggu malam ya. Oke. Nah, yang menarik teman-teman, ternyata Hainan ini ya, Pulau Hainan, karena dia berada di paling selatan di Cina ya. Jadi banyak orang Hainan ternyata juga bermigrasi atau merantau ke negara-negara lain, termasuk Indonesia teman-teman. Ya, jadi ketika negara Cina itu politiknya nggak stabil, ketika baru terbentuk republik ya, kondisi politiknya nggak stabil di akhir abad 19 dan di awal abad 20, banyak sekali orang-orang dari Hainan ini yang keluar dari Hainan dan merantau, termasuk Indonesia banyak. Makanya setelah mereka sukses, orang-orang itu kembali lagi ke kampung halamannya di Hainan, dan mereka masih memelihara sebagian identitasnya sebagai orang yang pernah merantau di Indonesia. Kayak tadi siang saya ke rumah keluarga Chai, yaitu di desa Likup ya. Nah, itu salah satu tempat wisata juga ya di Pulau Hainan. Nah, dia orang crazy rich, orang tajir di Pulau Hainan, yang dia menjadi kaya raya karena merantau ke Indonesia. Terus dia akhirnya balik lagi ke Pulau Hainan. Ya. Terus juga di sini di Pulau Hainan juga ada salah satu destinasi wisata yang favorit, itu adalah Pulau Balinya Hainan ya. Jadi orang-orang yang dari Hainan terus pernah merantau ke Indonesia dan sukses di Indonesia, terus karena kondisi politik di Indonesia tidak mendukung di tahun 65, akhirnya mereka balik lagi ke Hainan dan malah mendirikan tempat kampung Bali itu ya. Nah, itu sekilas ya cerita tentang orang-orang Hainan yang ada hubungan dengan Indonesia. Nah, ini kita sekarang berada di tengah-tengah ini nih, di tengah-tengah kota tuanya ya. Kita lihat tuh banyak bangunan-bangunannya tuh masih cantik, terpelihara dengan cantik ya. Ini jajanan kelapanya juga ya, banyak sekali ya kelapanya. Jadi kelapa itu di sini memang luar biasa berlimpah ya teman-teman, di mana-mana pohon kelapa. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya. Biaya ke sana. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini kayak ini juga dia snack kelapa nih teman-teman nih. Ini snack kelapa. Ya, teman-teman sebenarnya kalau mau ke Hainan sekarang kota Hainan juga Pulau Hainan juga baru dibuka lagi ya, belum lama.
belum lama, baru kira-kira sebulanan lah orang Indonesia banyak berdatangan kembali, dan banyak sekali paket-paket murah loh ke Hainan ini ya. Jadi khusus ke Hainan, dan ke Hainan tidak perlu visa teman-teman. Kalau mau ikut paket tour yang murah meriah itu mulai dari 5 jutaan, itu sudah termasuk dengan pesawat, dengan tidur di hotel bintang 4 dan makan selama 5 hari, luar biasa kan. Nah ini jajanan-jajanan dari kelapa juga nih, minuman-minumannya dari kelapa. Ya, nah ini segala minuman dari kelapa. Murah banget teman-teman ke Pulau Hainan ya. Jadi nanti teman-teman bisa japri saya atau mungkin dipantau saja ya kalau ada di komunitas traveling ya, yang kalau ada info paket murah Hainan nggak usah mikir lama-lama, karena itu cepet banget laris manis kayak kacang goreng karena sangat murah sekali ya teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan lagi silakan ya tulis di kolom chat. Ini masih dengan suasana semua jajanan serba kelapa ya. Ya, lalu Mas Satria. Oh ini pakai SIM card apa Mbak Devi mau ke sini ya? Saya lupa nama SIM cardnya apa ya. Saya beli di PL saya nih kebetulan yang punya. Nanti saya japri ya, saya lupa namanya. Nah ini suasana ininya teman-teman. Jadi kalau di sini dibilangnya ini gaya rumah kilu ya, kilu. Kalau kita mungkin ruko kali ya, ruko atau arcade. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya arcade. Ya, jadi keistimewaannya memang dulu rumah-rumah ini yang ditinggali oleh orang-orang penting ya, seperti konsulat dari berbagai negara ya, terus para dokter, ya orang-orang penting lah ya. Tapi kalau sekarang orang-orang biasa pun tinggal di sini ya, sebagai kayak ruko, di atasnya tempat tinggal dan di bawahnya toko-toko. Oke. Banyak yang nggak percaya loh Mbak, kok iya benar. Iya, kok murah banget ya. Tapi kadang-kadang kalau kita terlalu banyak mikir jadinya kehabisan deh paketnya. Ya udah, jadi kalau misalnya ada info turnya murah banget ya, karena ini murah banget karena charter flight teman-teman ya. Jadi memang pemerintah Cina juga sangat mensupport ya, terutama pemerintah dari Pulau Hainannya sih katanya ya, pemerintah lokal Hainan yang mensupport. Jadi penerbangannya itu disponsorin, di charter ya. Jadi kemarin kita satu penerbangan itu Lion Air ya, semuanya di charter, semuanya penumpangnya sekitar 200-an orang, memang khusus untuk ke Hainan. Dan langsung kan direct flight, jadi tidak pakai transit ya, dan juga tidak pakai visa. Jadi makanya murah. Terus juga, terus tips juga buat teman-teman yang mungkin lagi sedang mencari paket murah ke negara manapun ya, termasuk misalnya ke Cina. Ya mungkin kalau kita kadang-kadang mikirnya kalau yang murah-murah itu kayak too good to be true ya. Tapi pastikan saja pelaksananya atau tour organizer-nya apakah bisa dapat dipercaya enggak gitu ya. Kalau saya kan karena dapat informasinya langsung dari kawan saya yang memang punya tour agent-nya gitu. Jadi karena yang pelaksananya adalah saya kenal, ya udah saya tanpa pikir panjang. Jadi nanti teman-teman kalau mungkin saya akan mengadakan juga dan saya info, jangan pikir panjang ya. Kan teman-teman bisa percaya saya. Gitu. Oke, teman-teman. Ini suasana kota tuanya minggu malam ramai sekali ya. Ya, ini masih panjang sih. Katanya sekitar 2 km ya kalau mau dieksplor terus ya. Cuma saya mungkin nggak akan bisa eksplor semuanya. Ya, ini teman-teman saya, teman-teman seperjalanan saya, Bu Hapsari, teman sekamar saya, dan teman-teman dari Jakarta juga. Oke, nah ini juga banyak jajanan souvenir. Ya, jaga kesehatan selalu. Oh iya, terima kasih Mas Reza. Apa kabarnya? Udah lama nih kita nggak bersua. Sudah lama sekali sejak Wisata Kreatif Jakarta pertama berdiri, hampir 7 tahun yang lalu. Mas Reza ikutan tur kita, tapi belum pernah bertemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu ikutan tur kita lagi ya. Nah ini salah satu gerbangnya teman-teman. Ya gerbang Cina ya. Nah, ini juga rumah-rumahnya yang masih
oke lah ya sebagai bangunan historical. Nah, jadi teman-teman dapat gambaran ya suasana kota tuanya di kota Haikou yang menjadi ibu kotanya Hainan ya. Oke. Demikian laporan singkat saya dari kota Haikou. Oke, belum itu saya lihat lagi ada souvenir-souvenir apa lagi yang menarik di sini ya buat para turis-turis seperti saya. Oh ya tentu saja ya ada ya buat oleh-oleh ya di sini juga lengkap. Oke. Oh ya ini juga tadi yang saya mau kasih lihat. Ini jajanan-jajanan dari kelapa yang banyak di sini nih. Jadi kelapanya dijadikan seperti ini nih teman-teman ya. Kayak permen. Nah ini juga jadi serpihan-serpihan gitu. Halo. Can I have a look? Ini dia seperti ini. Ini dari kelapa nih teman-teman. Langsung. Ya. Dari kelapa. Ini harganya sekitar 先打了多少钱一份啊？ 10 yuan. 21个32， 10 yuan. Oke. Cantik ya teman-teman suasana kota tuanya ya di saat malam kota Haikou ini ya. Jadi kalau nanti next time atau one day teman-teman berkunjung ke Hainan dan mampir ke kota Haikou, jangan lupa strolling around atau walking tour ya di kawasan Hainan ini, di kawasan Haikou. Karena seru banget ya, sangat lively, sangat meriah. Saya juga ke setiap negara dan setiap kota, saya senang mencari kota tuanya. Dan saya senang banget di sini. Jadi kalau punya waktu lama mungkin saya akan strolling around lagi di tempat ini. Cuma saya ini malam terakhir, besok saya akan balik besok malam ya. Kayak Saigon. Oh iya mungkin ya. Saya malah belum pernah sih ke Saigon. Kalau ke Vietnam saya baru sampai Hanoi. Nanti mungkin saya mau ke Saigon ya, saya tanya-tanya sama Kak Devi. Makasih ya teman-teman sudah bergabung di Night Walking Tour live bersama saya. Ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa pantau terus di Instagram saya atau YouTube saya Ira Latif Tour Guide karena saya akan banyak posting-posting tentang berbagai destinasi seru di berbagai kota. Bye-bye.